ketika padam itu anak-anak di dalam, ya, dalam posisi kondusif. Ya, berarti sampai bisa, saya punya banyak cadangan di kantor dulu sana, itu pakai DC converter. Sediakan aki satu aki, terus beli converter, terus dirakit. Nanti ketika listrik padam, dihidupkan, nyala. Kalau bisa dalam satu kelas ini ada 5 atau 6 lampu, selesai. Sampai bisa lihat bagaimana cara merangkai DC converter itu, ada di YouTube, dilihat itu, dipelajari. Terus berikut lagi yang lagi dibuat oleh teman-teman kemarin itu sudah jalan di teman-teman HGSB ketika saya tugasi untuk rekayasa teknologi. Itu dia siapkan, cari sepeda anak-anak itu, sepeda bekas itu. Dari sepeda bekas itu diberikan tempat, ya paling tidak untuk cantolan sepeda itu bisa muter. Setelah bisa muter, yang diambil itu cuman peleknya saja, ya sama ada rujinya. Yaitu dikondisikan, direkayasa, disiapkan botol-botol bekas ini yang akan dulu ya, itu direkayasa, diisikan air. Di bagian tepi-tepi itu diisi botol ini, diisi air. Nanti botol ini akan bergerak turun ketika ada airnya. Terus yang ada di sebelahnya turun lagi, sebelahnya turun lagi, akhirnya muter. Nah, ketika botol itu muter, maka akan diberikan karet penghubung atau tali penghubung menuju ke teman-teman kemarin itu, oleh rombengan dari pasar larangan itu, bekasnya pompa air. Sehingga kami itu dipakai di situ, ternyata 3-4 lampu nyala. Berapa watt? 5 watt. Lampunya kan Slawi. Ya. Banter berarti. Banter ada lagi sing ini Pak Fuad. Terutama teman-teman yang ada jurusan ya SMK-nya itu ada ambu-ambu tekniknya itu. Yang tadi sama, proses penggeraknya itu dengan pakai botol, dimodif bagaimana botol isi air itu bisa memutar roda sepeda. Karena roda sepeda dipakai untuk memutar generator. Nah, ini bisa juga putaran itu tadi digantikan dengan baling-baling, dibuat di tepi ban, ada baling-baling. Baling-baling itu didekatkan dengan kran. Nah, diberikan kran, maka secara otomatis baling-baling itu akan berputar dengan keras. Ini listrik yang dihasilkan akan semakin besar kalau putarannya itu besar. Ya, ketika putaran besar, dia membutuhkan kran. Kran itu butuh air, maka bisa dimodif. Air yang dikeluarkan dari keran itu nanti dia akan butuh listrik kan. Berarti masih minta bantuan listrik lagi. Kalau keran itu sudah taruhlah tidak lagi difungsikan, maka kita bisa memakai merekayasa lagi putaran dari air keran, otomatis akan menyerap air untuk dikeluarkan lagi di keran. Itu sirkulasinya kita dapatkan dari double efisiensi dari listrik yang dihasilkan dipakai untuk nyedot banyu, diputar lagi. Caranya persis halnya kalau jenengan lihat ada di rumah makan ada air mancur, ya kan? Nah, air mancur itu terus menerus nggak pernah bisa berhenti karena airnya berputar, sirkulasinya dari situ. Itu termasuk dalam kategori rekayasa teknologi. Kalau kemarin di gamenya Pak Faruk dan Pak Fatoni itu udah tanya sejauh ini,
Hanya saya kemukakan sebentar, tapi mereka tidak minta yang lebih, tidak direspon, ya percuma saya mau jelaskan lebih detail. Terus P5 itu kan banyak ya, P5 banyak, sambil contoh kalau ada madrasah atau sekolah yang masih belum bekerja sama dengan bank, coba dikelola buat bank mini yang dikelola oleh sekolah itu sendiri. Ketika muncul bank mini, maka secara otomatis di situ P5 kewirausahaan jalan. Nah, perputarannya dipakai untuk apa? Sambil contoh, kalau di Puncak ini ada koperasi, dan koperasi itu bagaimana caranya agar tidak riba, maka tidak ada istilahnya bunga, tidak ada lagi potongan bunga. Ketika ada teman-teman pinjam, maka secara otomatis teman yang pinjam itu hanya disediakan umplung, berikan uang sesukanya. Jadi bukan uang jasa, uang sesukanya. Nah, itu dipakai untuk operasional organisasi. Nah, itu nyata kewirausahaan ada. Nah, kemarin saya sarankan juga dibikinnya diseminasi. Nah, cobalah kewirausahaan itu di sekolah. Buat aja gerakan tiap Sabtu, gantian per kelas. Sekalian di situ gantian dalam menyusun tugas proyek. Lakukan di situ di masing-masing hari. Kalau nggak usah Sabtu ya ambil hari Senin sebisa. Kalau bisa kantin yang ada di sekolah atau madrasah di satu hari itu di-free-kan, dikhususkan untuk kegiatan murid melakukan wirausaha. Bagaimana caranya mengadakan barang, bagaimana barang itu harus didistribusikan, bagaimana margin keuntungan yang didapatkan. Anak dilatih pembukuan, ya jualan. Ya, sekali-kali Basreng sama ST itu libur sehari. Lu sudah nggak jualan? Kenapa? Wah nih, marketing kira.